Subscribe now. Halo Sobat Paraduta, selamat datang di Siniar Paraduta, siniarnya Departemen Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah, Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Padang. Balik lagi bersama saya, Nesa Rizka Pangesti. Kalau di episode sebelumnya, kita sudah membahas lebih jauh tentang program studi sastra Indonesia. Di episode kali ini kita akan membahas program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Sobat Paraduta, untuk episode kali ini saya sudah mengundang bintang tamu yang luar biasa, ya, seorang ibu sebenarnya, tapi dia sering salah dipanggil gitu ya, seringnya dipanggil Bapak. Kenapa? Karena namanya yang mungkin cukup unik. Kita sambut saja Koordinator Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Ibu Farel Olva Zufe, MPD. Selamat datang Bu Farel. Ya, selamat datang Ibu Nesya. Terima kasih atas undangannya di Siniar Paraduta pada hari ini. Oke, selamat datang juga. Terima kasih atas waktunya ya, sudah berkenan hadir dan bergabung bersama kita di Siniar Paraduta. Ini merupakan episode kedua. Ya. Untuk itu kita masih membahas seputar program studi, ya Bu Farel ya, supaya mahasiswa kita di luar sana atau mungkin yang calon-calon mahasiswa gitu lebih mengenal program studi bahasa Indonesia. Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Umumnya kan bahasa Indonesia, orang taunya kuliah di mana? Di bahasa Indonesia gitu kan. Kita anak pendidikan. Dan tidak cuma belajar itu aja. Iya, jadi kita pengen tahu dulu sejarahnya program studinya Bu Farel nih, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia ini seperti apa? Boleh dijelasin Bu Farel? Oke, baik. Terima kasih Ibu Nesya. Mungkin sedikit dari penjelasan saya. Kebetulan saya kan angkatan 2009 di program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia ini. Jadi sepemahaman saya, program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia ini termasuk program studi tertua yang ada di UNP, yang kita sebut UNP sekarang. Jadi sepemahaman saya juga, kalau program studi ini sudah ada saat dulu UNP masih bernama PTPG. Kemudian dari PTPG berubah menjadi IKIP dan sampai kepada IKIP Cabang Jakarta. Kemudian sebelum itu ada IKIP Unan dan berubah menjadi IKIP Cabang Jakarta sampai ada IKIP Padang. Dan kemudian dari IKIP Padang berubah menjadi nama UNP. Dan sama halnya seperti perubahan nama itu, program studi ini pun juga beberapa kali mengalami perubahan nama sepemahaman saya ya. Ada yang dulu disebutnya program studi Pendidikan Bahasa Indonesia, program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, dan sekarang yang dikenal dan memang sudah melekat itu adalah program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Kalau dulu kan sempat pakai program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah, tapi sekarang cukup panjang ya. Cukup sekarang program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Oke, jadi itu ya, nama program studinya adalah Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Oke, nah kemudian Bu Farel, ini yang masih sering orang menganggap enteng gitu ya. Aduh, ngapain belajar di bahasa Indonesia, kan dari kecil udah belajar bahasa Indonesia, betul, gitu kan. Ngapain, kuliahnya bukannya cuma belajar bikin kalimat, SPOK doang gitu kan. Sebenarnya belajar apa kita di PBS ini Bu Farel? Ya benar, saya juga pernah dan mungkin sering mendengar, ngapain sih masuk program studi bahasa Indonesia, kita saja sudah bisa berbahasa Indonesia. Ya. Tapi apakah saudara yang berbahasa Indonesia itu yakin bahasa Indonesianya baik? Ingat ya, baik belum tentu benar gitu kan. Maka di program studi ini kami calon guru mengajarkan bagaimana cara berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Oke, selain itu program studi ini juga mengajarkan tidak hanya di bidang pendidikan saja, tapi kami juga belajar mengenai ilmu linguistik, kemudian ilmu sastra. Dan dari ilmu linguistik, ilmu sastra yang kami pelajari ini nanti itu yang akan kami terapkan di sekolah. Maka bagaimana penerapan pengajaran ilmu linguistik dan ilmu sastra di sekolah itulah yang dipelajari di program studi ini. Jadi gitu, tidak sekedar belajar membuat kalimat. Ya, bahkan tidak sekedar membuat kalimat saja, tapi dari mana asal kalimat tersebut, kemudian bagaimana membuat kalimat ini sehingga bisa memiliki makna yang sebenarnya, atau bagaimana nanti kalimat ini tidak cuma memiliki makna asli, tapi juga ada makna di luar dari makna yang tertera itu juga dipelajari. Jadi nggak
tidak segampang itu saja ya. Benar. Dan tidak seperti yang dalam benak kebanyakan orang mungkin yang masih berpikir bahwa kuliah bahasa Indonesia ya hanya mempelajari bahasa saja. Tidak cuma sekedar aku kan sudah bisa memiliki kosakata. Tidak semudah itu. Kan seperti lagu ya. Oke, Bu Farel. Berarti kalau gitu apakah semua lulusan dari program studi ini kemudian akan bermuara menjadi guru atau tenaga pendidik gitu? Oke, baik. Mungkin sedikit informasi juga dan mungkin juga sedikit tambahan bahwa tidak semua mahasiswa yang lulus dari program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia ini akan menjadi guru, karena kita juga sudah memberikan peluang-peluang lain terhadap hal itu. Bahwa sebagai alumni mereka selain bisa mengajar, mereka juga bisa nanti berpeluang untuk bekerja di bidang perbankan, ataupun misalnya nanti jika mereka memiliki kemampuan IT yang lain, mereka juga bisa bekerja di bidang teknologi. Dan sudah ada beberapa alumni kami yang bekerja di beberapa bidang di luar dari bidang pengajaran dan pembelajaran. Jadi memang terbuka lebar saat ini bagi alumni-alumni untuk mengajar tidak hanya di bidang pengajaran dan pembelajaran. Oke, berarti alumninya sejauh ini sudah tersebar kemana saja, Bu Farel? Oke, kalau saya pribadi dan sepengetahuan saya, bahkan alumni kami tidak hanya bekerja di Sumatera Barat, tapi juga bisa, saya katakan bahwa kami sudah bekerja di skala nasional, yaitu tersebar mulai dari Sabang sampai Merauke. Bahkan ada alumni kami yang saat ini bekerja di pengadilan tinggi di daerah Papua. Oh, jauh ya. Ya benar, jadi itu mungkin bisa memberikan masukan bagi rekan-rekan yang ingin kuliah di program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Oke, artinya peluang kerjanya sangat terbuka lebar, tidak hanya terpaku pada bidang pendidikan saja, tidak hanya menjadi guru saja. Nah, untuk mendukung alumni yang bisa berterima atau bisa tersebar di dunia kerja, tidak hanya di bidang pendidikan, tentu ada kompetensi yang dibekali oleh program studi. Ya, benar. Nah, itu kompetensi yang seperti apa? Oke, baik. Ada beberapa pelatihan ataupun misalnya peningkatan kompetensi yang dilakukan oleh program studi dan ini ditunjang juga oleh departemen. Misalnya dengan adanya lomba-lomba yang bersifat bidang kebahasaan dan kesastraan, itu juga bisa meningkatkan kompetensi mahasiswa-mahasiswa di program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Selain itu, kami juga menunjang dengan adanya pembukaan kelas internasional. Jadi pembukaan kelas internasional ini membantu mahasiswa untuk melatih kompetensi berbahasa, terutama di bidang bahasa Inggris. Jadi nanti harapan kami adalah mahasiswa ini jika ingin bekerja sebagai pendidik, mereka bisa menjadi pendidik di di sekolah internasional. Salah satu harapannya seperti itu. Atau nanti harapan kami yang lainnya adalah mereka bisa mengajar bahkan sampai di luar negeri, karena yang seperti kita tahu ada namanya program BIP, yaitu BIPA, program untuk pengajaran bahasa Indonesia bagi penutur asing. Maka itu adalah salah satu harapan kami dan itu ditunjang dari beberapa program yang ada di program studi. Oke, jadi selain tadi berarti kita di program studi ada kompetensi jurnalistik dan juga BIPA. Ya, betul. Itu yang dibekali. Ada beberapa program tambahan. Program tambahan yang dibekali oleh program studi untuk mahasiswanya gitu ya, Bu betul. Farel ya. Nah, kemudian Bu Farel ini kan alumni juga ya? Ya, betul. Saya tepat S1 saya di sini, Bu Desa. S1 di sini angkatan 2009 tadi udah dikatakan. Kemudian gimana sih pengalaman Bu Farel kuliah di program studi ini? Apakah menyenangkan atau membosankan? Iya, oke. Apakah menyenangkan, membosankan, atau B aja? Atau B aja, iya. Kalau jujur untuk pengalaman kuliah saya bisa katakan sangat menyenangkan ya Bu Nisa, karena kebetulan saya mendapatkan circle yang bisa dikatakan wow lah gitu ya. Oke, jadi anak zaman sekarang banget ya circle-nya. Iya betul, karena memang kan Radita untuk sasaran gen sekarang ya. Oke, baik. Dan jadi waktu saya kuliah itu kebetulan jurusan ataupun gedungnya tidak sebagus yang sekarang. Bisa saya katakan gedungnya itu sederhana gitu. Jadi kami dulu namanya bukan departemen tapi jurusan, dan di depan jurusan itu ada istilahnya tempat duduk yang disediakan oleh jurusan. Kalau kami mahasiswa menyebutnya halte. Jadi di sanalah tempat kami ngobrol dan lain-lain sebagainya. Dan bisa dikatakan juga kalau saat itu situasi kondisi memang tidak seperti yang ada sekarang. Mungkin bisa dikatakan bahwa kalau sekarang ini mendapatkan informasi sangat mudah. Kalau kami dulu mendapatkan informasi, internet itu bisa dikatakan masih susah-susah mudah. Kami dulu sangat mengandalkan sekali yang namanya perpustakaan gitu.
Jadi kalau mau mencari informasi silahkan ke perpustakaan A. Dan perpustakaan itu menjadi salah satu tempat kami untuk nongkrong, duduk. Tapi jangan anggap bahwa kita adalah circle ataupun misalnya memang yang anak fokus kuliah saja, tidak. Tapi salah satu tempatnya adalah di Saya perpustakaan. pikir tadi karena Bu Farel sangat rajin. Oke. Ternyata Bisa enggak. jadi ya. Bocoran ya, sorry buat mahasiswa ini, jangan ditiru. Jangan ditiru, Tapi perpustakaan bukan rajin tempat ke perpusnya berbicara. boleh ditiru itu. Oh boleh, Ya, tapi dari rajin ke tujuannya perpus- untuk apa mungkin bisa dirubah. Dari rajin ya. ke perpus biasanya akan siapa tahu nih menumbuhkan minat bacanya. Tujuannya memang begitu. Ya jadi rajin-rajin baca. Iya. Walaupun Harapannya. awalnya cuman mungkin ngadem, Benar. internetan gitu Iya. ya. Nah, Bu Farel, salah satu fun fact tentang Bu Farel adalah sering dikira laki-laki. Oh iya benar sekali. Kenapa Bu Farel? Kalau bisa dilihat mungkin dari segi nama ya Bu. Dari segi nama awal saja Farel gitu kan. Tapi lihatlah nama belakang saya Olva Juve. Sudah pasti bisa Banyak diarahkan yang ke salah perempuan. ini, Oh, salah WA misalnya. jadi itu bukan hal baru untuk saya. Kalau misalnya ada yang manggil Bapak, oh ya baiklah, tidak apa-apa. Pak Farel. Iya, mungkin bisa saya maklumi tapi nanti saya koreksi. Kalau besok-besok masih manggil saya Bapak, ya sudah. Ya sudah, ikhlas dan Iya. saja. Tapi melalui siniar ini mungkin menjadi klarifikasi juga ya untuk mahasiswa-mahasiswa Iya. Bu Farel yang mungkin belum pernah bertatap muka, Oke. ya. Siapa tahu belum ada yang belum pernah Ada atau yang belum bertemu. berkomunikasi dengan Bu Farel tapi belum pernah ketemu nih, ya. Jadi nggak tahu dia cowok apa cewek gitu kan. Dan sekarang Ibu ya, Bu Farel, Iya, bukan Pak betul. Farel lagi. Nah, Bu Farel, kita balik lagi ke PBSI ini, ngomongin tentang mahasiswa lagi. Kita pengen tahu juga nih, prestasi mahasiswa di PBS ini sudah sampai mana kira-kira? Oke, kalau untuk prestasi mahasiswa, maka saya bisa katakan bahwa mahasiswa kami, alhamdulillah sudah cukup berprestasi tidak hanya di bidang, tidak hanya sampai nasional, tapi juga sampai di internasional. Karena kan luar seperti biasa. kita tahu juga ada lomba-lomba internasional yang diikuti oleh mahasiswa. Maka alhamdulillah mahasiswa program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia berkontribusi di sana dan dapat memenangkan beberapa cabang perlombaan tingkat internasional. Berarti bahkan tingkat nasional pun juga ada beberapa lomba bonafit yang diikuti dan alhamdulillah juga menjadi juara di sana. Iya, biasanya anak PBS ini langganan juara baca puisi. Salah satunya. Salah satunya ya. Salah satunya memang ada bakat-bakat dari mahasiswa kami yang memang memiliki bakat tinggi untuk bidang cabang lomba membaca puisi. Oke, luar biasa. Jadi tidak hanya oke dan keren di bidang akademik, namun ternyata mahasiswanya juga keren di bidang-bidang yang lain. Ya, bidang salah satunya bisa seni. baca puisi, menulis esai, dan bahkan menulis cerpen dan lain-lain. Oke, ya Bu Farel, terima kasih sudah hadir di siniarnya Para Duta. Kita Iya. sebenarnya pengen bincang lebih banyak nih ya, tapi sayang durasi lah yang memisahkan Betul, kita memang sebenarnya. kita tidak bisa main-main sama durasi ya Bu Nesa. Untuk itu, kita minta dulu closing statement dari Bu Farel. Mungkin untuk calon mahasiswa yang akan masuk ke PBSI, ya, yang masih sekolah sekarang. Silakan Bu Farel. Oke, baik. Bagi rekan-rekan siswa-siswi yang ingin ataupun berminat untuk menjadi mahasiswa di program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia, maka kami tunggu dan kami siap untuk membina adik-adik agar bisa meningkatkan kompetensi dan keterampilan bukan hanya di bidang pengajaran dan pembelajaran, tapi juga di bidang keterampilan ataupun peningkatan kompetensi lainnya. Mari silakan bergabung bersama kami. Ya, gimana Sobat Para Duta, kita sudah mengulik semua yang di sebelumnya kita sudah bahas sastra Indonesia. Yang di episode kali ini kita sudah bahas pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Semoga kalian terbuka pikirannya dan tercerahkan bahwa ada perbedaan di antara keduanya. Iya, tapi ya? pada dasarnya bidang keilmuannya masih hampir sama. Masih hampir sama, namun ada, ya bagaimanapun ada sedikit yang Pasti ada yang berbeda. Ya, jangan lupa untuk kamu subscribe channel ini, like, komen, dan share video ini ke teman-teman kamu. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. Para Duta, Siniar Para Duta, cerdas berbahasa, pandai berkarya. Sampai jumpa. Program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia yang ada di UGM. Coba saya lihat hasilnya foto.